Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, ketemu lagi dengan Bu Endah, dan kali ini Bu Endah mau menjelaskan materi matematika tentang peluang atau probability. Yuk kita langsung mulai. Peluang atau probability itu apa sih? Jadi peluang atau probability adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kalau dinyatakan dalam rumus matematika, PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, sedangkan NS adalah banyaknya seluruh kejadian atau biasa disebut banyaknya ruang sampel. Jadi dengan lebih mudahnya, peluang itu adalah banyaknya suatu kejadian per seluruhnya. Kisaran peluang di dalam percobaan A, nilai-nilai peluang hasil percobaan selalu berada di interval 0 sampai 1, atau kalau ditulis ke dalam kalimat matematika, peluang kejadian A itu pasti lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Jika peluang A atau PA itu sama dengan 0, maka kejadian A itu disebut kemustahilan atau tidak mungkin terjadi. Contohnya, peluang matahari terbit dari barat, jadi peluangnya adalah 0 gitu ya. Nah, jika PA sama dengan 1, maka kejadian A disebut kepastian atau pasti terjadi. Contohnya, terbit matahari dari sebelah timur, itu peluangnya 1. Nah, dengan demikian kisaran peluang itu berada di antara 0 dan 1, atau bisa disebut peluang kejadian A lebih besar atau sama dengan 0, atau peluang dari atau sama dengan 1. Di sini sebelum kita menginjak ke peluang, kita akan belajar cara menentukan total kejadian atau NS atau kejadian seluruhnya. Kayak di sini misalnya kita punya satu uang logam. Total kejadian yang mungkin terjadi atau NS-nya adalah berapa banyak, begitu ya teman-teman. Kalau misalnya uang logam, kita punya uang logam, maka kemungkinan yang akan muncul kalau kita melempar adalah kemungkinan terjadi keluar angka atau menunjukkan gambar. Jadi untuk satu uang logam, total kejadiannya yang mungkin terjadi atau NS-nya adalah sebanyak 2 kejadian. Jadi bisa angka, bisa gambar gitu ya. Kalau misalnya kita melempar 2 uang logam atau 2 koin, maka misalnya koin pertama akan muncul angka, gambar. Koin kedua kemungkinannya angka atau gambar. Jadi kalau kita melempar 2 uang logam, kemungkinan yang terjadi pada saat pelemparan pertama akan terjadi angka sama angka, dua-duanya angka. Terus angka sama logam, koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. Kemungkinan ketiga, koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka. Kemungkinan keempat, koin pertama gambar, koin kedua gambar. Jadi ada berapa di sini? Di sini ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Atau bisa juga 4 ini didapat dari 2 uang logam. 1 uang logam 2 kemungkinan. Berarti kalau 2 uang logam, 2 kali 2 begitu. Ya teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya dadu, kalau kita melempar dadu, satu dadu itu sisinya ada yang 1, ada yang bulatannya 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya teman-teman. Jadi untuk satu kali lemparan dadu ada berapa total kejadian yang bisa terjadi? 6 kejadian gitu ya. Sekarang gimana kalau yang kita lempar 1 uang logam dan 1 dadu? Uang logam kemungkinannya bisa muncul angka dan gambar, sedangkan dadu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita melemparkan 1 uang logam dan 1 dadu, maka kemungkinan total kejadian yang mungkin terjadi atau NS-nya adalah 2 dikali 6, yaitu ada 12 total kejadian. Kalau kita gambarkan teman-teman, nah seperti ini namanya ruang sampelnya.
Nah, koin itu bisa gambar atau angka gambar, sedangkan dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kemungkinan pertama koin muncul gambar dadunya 1, gambar 2, gambar sama 3, gambar sama 4, gambar sama 5, gambar sama 6. Atau angka sama 1, angka sama 2, angka sama 3, angka sama 4, angka sama 5, angka sama 6. Jadi ada total kejadiannya adalah 12 ya. Nah, bagaimana kalau kita melempar 2 buah dadu? Nah, dadu pertama kemungkinan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti totalnya kalau kita melempar 2 buah dadu jadi 6 kali 6 sama dengan 36 total kejadian. Nah, bisa kita bikin uang sampelnya seperti ini teman-teman. Nah, bisa satu-satu, jadi dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua juga 1, atau 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, dan seterusnya. Nah, ini namanya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel ada 36 ya. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Jadi kita akan belajar tentang peluang. Tadi kita akan tuliskan ya, peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A per total kejadian. Ini rumus untuk menentukan peluang. Sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Untuk dadu saat dilempar 1 kali, maka NS-nya total kejadiannya ada berapa teman-teman? 6 ya kan? 6. Siapa aja dia? Bisa 1, bisa muncul 2, bisa muncul 3, bisa muncul angka 4, bisa muncul angka 5, atau muncul angka 6. Berarti ada total kejadian yang bisa terjadi ada 6. Nah, sini tanya berapa peluang muncul mata dadu 5? Berarti peluang muncul angka 5. Ada berapa peluang di sini 5-nya muncul? 1 kali. Jadi peluang muncul angka 5 itu adalah NA, berarti 1 per total kejadiannya adalah 6. Jadi 1 per 6 itu adalah peluang munculnya angka 5 kalau sebuah dadu dilempar 1 kali. 1 kejadian dari 6 kejadian yang ada, jadi 1 per 6 begitu. Oke ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapa peluang kejadian muncul jumlah kedua dadu adalah 6. Jadi kalau 2 dadu dilempar bersamaan, berarti mencari NS-nya adalah, kalau 1 dadu kan 6, berarti kalau 2 dadu 6 kali 6 ada 36. Kalau kita gambarkan ruang sampelnya seperti ini. Nah, yang ditanya berapa peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 6, berarti N jumlah 6. Nah, kita cek gimana yang misalnya kalau muncul mata dadu jumlahnya 6. Kalau 1 sama 1 dijumlahin 2, 1 sama 2 dijumlahin 3, kalau 1 sama 3 4. Nah, jadi jumlahnya 6 mana? Ini ya teman-teman. Terus ini mana lagi teman? Ini 3 sama 3, 4 sama 2, 5 sama 1. Berarti ada 5 kejadian mata dadu, kemungkinan mata dadu yang muncul berjumlah 6. Maka peluang dari mata dadu berjumlah 6 adalah 5 per 36 gitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, untuk nomor 2 seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Sama ya teman-teman, berarti NS nya 6 kali 6 sama dengan 36 ya. Berapakah peluang kejadian muncul mata dadu bilangan prima? Jadi muncul mata dadu bilangan prima, dia nggak bilang itu mata dadu pertama atau kedua, yang penting
saat pelemparan dua mata dadu itu ada mata dadu prima, boleh satu, boleh mata dadu pertama, boleh mata dadu kedua, boleh mata dua-duanya. Oke, kita cari yang bilangan prima. Mana? Nih, 1 sama 2, duanya bilangan prima. 1 sama 3 bilangan prima. 1 sama 5 bilangan prima. Nah sekarang yang kedua ini 2 sama 1 itu bilangan prima. Duanya ya teman, 2 sama 2 bisa, 2 sama 3 bisa, 2 sama 4 bisa, 2 sama 5 bisa, 2 sama 6. Oke, oke, ini 3. Nah, 3 sama 2, oke. 3 sama 3 bisa, 3 sama 4, oke. 3 sama 5, 3-nya bilangan prima. 3 sama 6, 3-nya bilangan prima. Oke, sekarang yang di sini. Nah, 4 sama 2 nih, 2-nya bilangan prima. 4 sama 3, 3-nya bilangan prima. 4 sama 4 enggak, 4 sama 5, 5-nya bilangan prima. Oke ya. Terus yang sini 5 nih, 51, 52, 5-nya bilangan 3, bilangan prima. 53 juga bilangan prima. 54, 5-nya bilangan prima. 55, 5-nya bilangan prima. 56 juga 5-nya bilangan prima. Sedangkan di sini 6, 61 enggak, 62 nih, 2-nya bilangan prima. 63, 3-nya bilangan prima. 64 enggak, 65 ini 5-nya bilangan prima. Oke, jadi untuk total kejadian yang muncul adalah bilangan prima. Ada berapa banyak? Kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi 27. Jadi peluang munculnya bilangan prima itu sama dengan 27 per 36. Kita bisa sederhanakan ya teman-teman. Kita bagi 9. 20 bagi 9 adalah 27 bagi 9 adalah 3. 36 bagi 9 adalah 4. Jadi peluang muncul mata dadu bilangan prima jika dua buah dadu dilempar bersama adalah 3 per 4. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Rudi melempar sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Berapakah peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Jadi angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu. Nah, sebelumnya kita harus cari NS-nya ya teman-teman. Kalau ada satu uang logam dan satu dadu dilempar bersamaan, uang logam NS-nya 2, dadu NS-nya 6. Jadi kalau misalnya uang logam dan dadu dilempar bersamaan, maka NS-nya 2 kali 6 sama dengan 12. Kalau kita gambarkan ruang sampelnya seperti ini ya. Sekarang berapakah peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Angka pada uang logam berarti ini enggak semua ya teman-teman, karena ini gambar. Dan berarti angka di sini dan bilangan genap pada dadu. A1 enggak karena satunya ganjil, berarti angka sama 2, angka sama 4, dan angka sama 6. Ada berapa? Ada 3, berarti muncul angka dan bilangan genap itu ada 3 kejadian, sehingga peluang munculnya angka dan bilangan genap itu adalah 3 per 12. Atau bisa kita sederhanakan jadi 1 per 4 peluangnya, begitu. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Di sini kita akan membahas soal tentang kartu bridge. Kartu bridge yang teman tahu misalnya seperti ini ya teman-teman, kartu premi ya. Di sini ada 2 warna, ada merah dan hitam. Yang merah itu adalah gambar stop dan keriting. Nah, yang merah itu hati, wajib dan hati. Oke, untuk masing-masing itu ada as, ada angkanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan jack, queen, king. Nah, masing-masing ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Jadi masing-masing ada 13. Jadi kalau untuk kartu remi totalnya NS-nya itu adalah 52 kalau untuk semuanya. Oke ya teman-teman. Ya, sekarang kita bahas soal nomor 5. Berapa peluang terambilnya kartu as hitam bila sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge? Sekarang kartu bridge tadi NS-nya sama dengan 52. Ya, NS-nya adalah 52. Peluang terambilnya as hitam, as warna hitam. Ada berapa total kejadian yang mungkin terjadi pengambilan as warna hitam? Berarti as warna hitam berarti ini sama ini, as cover sama as keriting, berarti ada 2 kejadian, sehingga peluang terambilnya as warna hitam itu ada berapa? Peluangnya adalah 2/52, atau bisa kita sederhanakan jadi 1/13 seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Seperangkat kartu bridge atau kartu remi yang terdiri dari 52 kartu akan diambil sebuah kartu yang bernomor 3 sampai nomor 9 dan berwarna hitam. Nah, peluangnya bagaimana? Itu bagaimana peluangnya bila kita mau mengambil kartu bernomor 3 sampai nomor 9 dan berwarna hitam. Yang mana itu berarti? 3 sampai 9 dan berwarna hitam, berarti ini ya teman-teman, 3 sampai 9 dan berwarna hitam, berarti ini sama ini. Oke. Nah, kita tulis dulu NS nya tetap sama ya teman-teman, yaitu 52. Berarti peluangnya nomor 3 sampai 9 dan berwarna hitam itu ada berapa total kejadian? 3 sampai 9 dan berwarna hitam, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi total kejadiannya ada total kejadiannya 3 sampai 9 dan berwarna hitam itu ada 14 total kejadian, sehingga peluang muncul angka 3 sampai 9 dan berwarna hitam adalah 14/52, atau bisa kita sederhanakan dibagi 2 yaitu 7/26. Peluangnya seperti itu. Begitu ya teman-teman. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini penjelasan Bu Enda tentang peluang atau probability. Untuk selanjutnya nanti kita bisa sambung di video yang lain. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.